Kalian bosan tinggal di kota dan akhirnya kalian dan keluarga kalian memutuskan untuk tinggal di rumah yang jauh dari mana-mana dengan harapan bahwa kalau kalian tinggal di situ, hidup kan bakal lebih tenang. Tapi suatu kejadian menghancurkan ekspektasi kalian. Ternyata rumah itu memiliki sejarah mengerikan. Itulah yang dialami oleh Brian Kendall dan keluarganya, dan itu yang bakal aku ceritain hari ini. Gak usah kelamaan, karena aku yakin lebih baik menjauh daripada tersakiti, karena itu caraku menggoreng ikan. Tahun 1991, Brian Kendall dan keluarganya capek hidup di kota besar. Dia kerja di Baltimore, Maryland sebagai tukang kayu. Tapi dia dan istrinya Belinda dibesarkan di pedesaan di West Virginia. Akhirnya mereka memutuskan untuk balik ke sana walaupun artinya Brian bolak-balik perjalanan pulang ke Baltimore buat kerja. Mereka mulai cari rumah di West Virginia dan akhirnya mereka menemukan rumah yang menurut mereka cocok sama mereka di Slanesville. Kota kecil dengan populasi 182 orang kalau nggak salah aku cek. Rumahnya kayak berasa di cabin tengah hutan dan tetangganya nggak ada. Rumahnya model ranch, cuma satu lantai dan di sekitarnya itu cuma hutan. Walaupun rumah ini sangat-sangat terpencil, mereka tetap merasa senang tinggal di sini karena sebelumnya lingkungan tempat mereka tinggal itu nggak aman buat mereka. Akhirnya mereka bisa ngelepas anak-anak mereka main tanpa ngerasa khawatir sama sekali. Walaupun mungkin sepi, tapi setidaknya aman lah buat mereka. Mereka juga beli anjing Labrador hitam yang ramah buat jaga rumah. Dan mereka namain anjingnya Coco. Mereka sayang banget sama Coco. Anjingnya ini juga langsung cepet banget akrab sama keluarganya. Awalnya kehidupan mereka di Slanesville berjalan lancar banget. Mereka suka banget sama rumah dan kehidupan barunya. Gak lama setelah mereka pindahan, Belinda undang kakaknya, istri kakaknya, dan anak perempuan mereka yang namanya Jordan buat main ke rumah. Belinda udah nyiapin kue dan balon buat Jordan karena dia baru ulang tahun dan umurnya itu sekitar sama lah sama anak-anaknya si Belinda. Saudara mereka pesta, makan kue. Setelah makan kue, anak-anak pada ke ruang tamu dan di situ pada main bareng. Ruang tamunya itu ada di sebelah dapur tempat anak-anak bermain dan orang tuanya itu di dapur lagi ngopi sambil ngobrol. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang terjadi di ruang tamu. Anak-anak ngumpulin semua balonnya itu ke ruang tamu dan terus balon itu melayang ke langit-langit. Langit-langit itu tinggi banget padahal. Pas orang tua melihat ke arah anak-anak dan ngeliat balon itu, mereka sadar kalau ada satu balon yang turun, tapi talinya itu tegang, kayak lagi dipegang. Padahal nggak ada siapa-siapa yang narik balon itu, mereka langsung berhenti ngobrol dan melihat kejadian yang aneh ini. Balon itu berhenti di tengah ruangan, lumayan jauh dari anak-anak, tapi mereka tuh belum sadar. Orang tua cuma bisa diem dan ngeliatin balon itu yang mulai berjalan pelan-pelan ke arah Jordan dan mengelilingi ruangan. Jordan baru nyadar ada balon itu, terus dia kayak ngomong makasih ya gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa loh di situ. Pas Jordan mau ngambil balonnya, tiba-tiba balonnya lepas seolah-olah ada orang yang megangin terus ngelepas gitu. Jordan berusaha nangkep balon itu, tapi ya udah gara-gara dia bodoh amat, ya udah dia langsung main. Tapi orang tuanya kan tetap kaget. Mereka mikir bisa aja mungkin ada kebocoran gas atau helium, tapi balon itu naik lagi ke atas seolah-olah ada yang ngelepasin dan itu bikin mereka masih bingung dan nggak ada penjelasan sama sekali. Para orang tua yang di ruang tamu langsung ngeliatin satu sama lain dan bilang, kalian ngeliat itu nggak? Mereka ambil balon dari langit-langit, terus mereka coba ngelakuin hal yang sama. Kayak mereka tuh pengen tahu itu beneran halusinasi apa enggak. Terus mereka tanya ke Jordan, tadi kamu ngomong sama siapa? Gitu. Tapi gara-gara si Jordan ini masih umur 2 atau 3 tahun, jadi nggak jelas ngomongnya. Si Jordan ini mikir, terus dia nunjuk ke arah yang nggak ada siapa-siapa, terus bilang, itu dia. Orang tuanya melihat ke arah yang dituju dan mereka pas ngeliat itu langsung saling memandang dan ketawa aja, terus bilang, mungkin kita cuma nakutin diri sendiri. Mungkin heliumnya belum keluar, soalnya kan kena angin. Dia juga masih 3 tahun, paling cuma teman hayalannya doang. Udah balik ngopi lagi yuk. Akhirnya mereka lupain soal balon itu. Tapi Brian dan Kendall itu mereka tuh ngobrol berdua dan bilang, tadi agak aneh nggak sih? Beberapa hari kemudian, Brian ngajak anaknya Blair yang masih umurnya sekitar 5 atau 6 tahun buat jalan-jalan ke hutan belakang. Brian sibuk banget belakangan ini, jadi dia itu nggak sempat explore. Blair semangat banget, mereka jalan-jalan ke halaman belakang, terus masuk ke hutan. Setelah jalan agak jauh, mereka berhenti karena melihat sesuatu yang aneh di tengah hutan, sebuah van tua yang kayaknya pernah kebakar. Mobil itu gosong total, cuma rangkanya aja, dan anehnya, itu ada di tengah hutan.
Pas mereka cek bagian belakang mobil itu, isinya boneka-boneka yang udah kebakar sama mainan anak-anak. Ada juga per yang kayaknya itu dari kasur yang ikutan kebakar. Brian langsung ngerasa ada yang nggak beres dan bilang ke anaknya Blair, ayo nak, balik aja. Kayaknya nggak ada yang perlu dilihat di sini, ada yang nggak beres di sini. Pas balik ke rumah, Brian langsung bilang ke Belinda, gimana bisa ya ada van, ada mobil kebakar di tengah hutan. Di bulan-bulan awal dia tinggal di Slainsville, si Brian ini harus bolak-balik kerja ke Maryland setiap harinya. Perjalanan itu bikin dia capek banget dan akhirnya kurang tidur. Akhirnya dia memutuskan untuk berangkat Senin pagi, nginep di rumah ibunya di Maryland selama seminggu, terus baru balik ke Slainsville setiap Jumat malam. Artinya, setiap Senin sampai Jumat, Belinda dan anak-anaknya sendirian di rumah mereka di tengah hutan di Slainsville, dan mereka itu gak ada kendaraan. Tapi Belinda itu tumbuh di rumah yang cukup terpencil di tengah hutan di West Virginia. Jadi, dia gak asing sama situasi kayak begini, dan sebenarnya dia itu gak ada masalah sama gaya hidup mereka yang baru di Slainsville. Di tengah hutan begitu dia nggak ada masalah. Blair udah sering minta izin sejak mereka pindah untuk camping semalam di RV mereka. Mereka punya camper kecil yang diparkir di luar rumah dan Blair pengen banget coba nginep di sana. Suatu minggu waktu Blair lagi dinas kerja, akhirnya Belinda luluh dan bilang, "Oke Blair, kamu boleh deh nginep di camper malam ini." Belinda sebenarnya agak khawatir, tapi dia ngerasa anak-anak itu mulai bosen banget tinggal di rumah dan dia pikir ini cara gampang bikin Blair lebih senang tinggal di sana. Belinda bilang ke Blair, pas kamu ke camper, kamu langsung kunci pintu dan jangan keluar lagi. Coco, anjing mereka juga bakal nemenin Blair. Ya, Blair sih senang-senang aja, akhirnya dia bisa nginep sendirian di camp itu. Malam itu, Blair pergi ke camper bareng Coco. Dia bawa baju hangat, lentera, sama beberapa buku. Ibunya ngecek tempat tidur dia di RV dan akhirnya dia pulang. Di dalam camper itu ada tempat tidur lipat yang luasnya itu hampir seluas camper itu sendiri. Di sebelah kanan tempat Blair pas dia lagi tidur ada jendela besar warna hitam yang bisa dibuka tutup. Tapi dia memutuskan untuk itu tetap ditutup. Di ujung kaki tempat tidur ada pintu keluar camper dengan jendela kecil yang nggak ada tirainya. Setelah baca buku sebentar, si Blair ini matiin lampu dan akhirnya dia pakai selimutnya dan tidur bareng Coco anjingnya. Tengah malam, Blair tiba-tiba kebangun karena Coco berperilaku aneh. Dia mulai menggonggong ke arah sesuatu yang nggak ada. Tengah malam, Blair tiba-tiba kebangun karena kaget. Tiba-tiba anjing ini berperilaku aneh. Coco kelihatan gelisah dan terus mandang ke arah pintu camper kayak ngeliat sesuatu. Blair duduk, nyoba nenangin Coco dan terus dia ngelirik ke jendela pintu. Di luar cukup terang karena ada cahaya bulan, jadi ya Blair bisa ngeliat sedikit. Pas dia lihat, kayak ada sosok yang jalan melewati pintunya. Blair nggak yakin itu orang, binatang atau apa, dia nggak tahu. Tapi yang dia lihat jelas adalah bahwa dia ngeliat sesuatu yang lewat depan pintu. Dan si Coco, anjingnya itu ngeliat juga. Si Coco ini mulai menggeram dan bukannya cuma melihat ke pintu tempat sosok itu tadi, Coco malah mengikuti sosok itu. Dan sekarang dia melihat ke arah jendela tepat di sebelah Blair. Blair mengira itu paling ibu gitu. Terus dia mencoba menenangkan si Coco. Dia menyalakan lentera dan akhirnya dia menuju pintu depan, mengintip keluar dan dia nggak ngeliat siapa-siapa loh. Blair memanggil, "Bu," tapi nggak ada respon. Dia melihat ke rumah di sebelahnya, tapi semua lampu mati. Nggak ada tanda-tanda kalau ibunya itu bakal OTW. Karena dia ngerasa takut, dia buru-buru menutup dan mengunci pintu. Dia langsung kembali ke tempat tidurnya. Selama Blair menyalakan lentera dan memeriksa pintu, si Coco malah menatap jendela yang tertutup. Waktu Blair balik ke tempat tidurnya, si Coco ini malah menghadap ke pintu, menggeram dan menunjukkan taringnya. Blair ketakutan banget. Dia langsung lompat ke tempat tidur, nutupin dirinya dengan selimut, dan berharap Coco bakal tenang dan dia bisa tidur. Tapi Coco tuh nggak berhenti. Dia tetap menggonggong, dan akhirnya si Blair ini mencoba untuk, Coco sini biar bareng tidurnya. Tapi si Coco ini tetap ngonggong ke pintunya, ke arah sana. Blair memutuskan untuk dia melihat ke arah pintu dan dia pikir bahwa itu mungkin ibunya dan mungkin aja ibunya itu manggil, tapi dia nggak ngerespon. Dia buka selimutnya, mendekati jendela dan mulai narik tirainya. Begitu dia melihat keluar, dia melihat sosok hitam gelap seperti pria yang berdiri di luar kaca, menatap langsung ke kamarnya. Blair kaget banget, dia langsung menjatuhkan tirainya dan menyembunyikan dirinya di bawah selimut. Coco langsung berdiri di atas Blair seolah-olah dia lagi melindunginya. Akhirnya Blair ketiduran meskipun awalnya itu dia posisinya ketakutan banget.
Sementara itu, di malam yang sama ada kejadian lain tapi di rumahnya. Ini dari sudut pandang Belinda. Si Belinda itu lagi menidurkan si adiknya Blair, Sean, tepat setelah menidurkan Blair di camper. Sean yang masih umur 3 tahun, dia bisa tidur nyenyak. Blair akhirnya bisa menidurkannya dan bilang mungkin gak akan bisa ketemu sama dia sampai besok malam. Tapi malam itu si Belinda tuh lagi tidur di kamarnya dan Sean itu mulai masuk ke kamarnya dan bilang bahwa, "Bu, aku takut. Aku nggak bisa tidur sendiri di kamarku." Belinda bangun, dia pergi ke kamar Sean dan bilang bahwa, "Udah, kamu nggak usah takut. Ini cuma rumah baru. Pasti aman kamu di sini." Tapi setelah kejadian yang ketiga kali atau keempat kalinya, akhirnya Belinda nanya ke Sean, "Kamu tuh kenapa sih? Kok bisa sampai takut banget kayak begini? Kamu tuh kenapa?" Sean bilang, "Ada monster di jendelaku." Belinda mikir, mungkin ada rusa atau hewan lain yang lewat depan jendela. Soalnya rumah mereka tuh cuma 1 lantai, dan semua jendelanya itu ada di level tanah. Jadi, pas Belinda ngecek pun, itu bisa tahu ada apa aja di luar karena langsung ngadep ke hutan. Ternyata pas dicek, ya cuma hutan, gak ada apa-apa. Jadi Belinda mikir, oh mungkin itu cuma rusa, dan akhirnya dia berpikir, oh mungkin dia takut gara-gara bentuknya yang besar. Jadi si Sean ini kan kaget. Terus si Belinda bilang ke Sean, "Udah, kamu tenang aja, itu cuma rusa, nggak usah takut." Akhirnya Sean jadi tenang dan dia bisa tidur. Sebelum lanjut, boleh lah ya kalian subscribe channel ini dan mampir terus follow Instagramku dulu. Paginya, Blair merasa lega karena akhirnya ada sinar matahari yang masuk lewat jendela depan. Blair sama Coco akhirnya masuk ke rumah utama dan sarapan bareng ibunya sama adik cowoknya. Belinda nanya, "Gimana campingnya, Nak?" gitu. Terus si Blair yang biasanya cerewet, akhirnya dia diem aja, ngeresponnya dingin. Terus ibunya nanya lagi, "Kowe ki seneng porang, mbok cerita?" gitu kan katanya, dan Blair cuma diem aja. "Kayaknya aku nggak mau camping lagi deh, Bu. Aku mending di rumah aja," kata si Blair begitu. Terus si Belinda kayak, "Oh ya udah." Hari itu berlalu tanpa masalah. Akhirnya si Belinda, Sean sama Blair pergi ke kamar masing-masing dan mereka tidur. Dan Blair pun juga tidur di kamarnya bareng anaknya. Tapi si Belinda ini mulai mimpi aneh. Dalam mimpinya dia bangun dan ngeliat di ujung tempat tidurnya ada seorang anak laki-laki yang dia nggak kenal, dan anak itu terus ngasih dia isyarat untuk mengikutinya. Di mimpinya, Belinda itu kebangun dan ngikutin anak itu keluar dari kamarnya ke halaman depan, dan pas di luar ternyata udah siang. Di halaman depannya ada tali jemuran dan itu terpasang di mana-mana, dan ada lembaran kain putih yang tergantung di tali jemuran, dan semuanya itu acak-acakan. Dia sedang mencoba mencari anak laki-laki ini di tengah jemuran itu, dan dia nggak bisa menemukannya karena ya selimut itu ngalangin jalannya terus. Akhirnya dia berhenti karena merasakan ada sesuatu di jari kakinya, dan dia melihat ke arah bawah. Dia nggak pakai sepatu, dan di jempol kaki kanannya ada penjepit baju yang terjepit di jempolnya itu. Jadi dia meraih dan melepas penjepit itu, dan di saat itulah dia bangun. Dan sekarang dia terbangun di dunia nyata di kamarnya. Jadi dia duduk dan melihat sekelilingnya, dan masih dalam kebingungan setelah mimpi yang aneh banget itu. Dia kembali ke tempat tidurnya dan tidur lagi. Besoknya dia bangun, keluar dari tempat tidurnya, mulai narik selimut dan beres-beres. Habis selesai beres-beres, dia mau berjalan sekitar beberapa langkah dari tempat tidurnya. Dia berhenti karena melihat sesuatu di tanah. Ada penjepit baju, padahal mereka itu nggak punya penjepit baju sama sekali. Jadi dia duduk dan melihatnya, berpikir, gimana itu bisa ada di sini? Apa itu cuma mimpi? Tapi kok bisa itu sampai kebawa ke sini? Dia nggak ngerti, tapi yang pasti itu bikin dia takut. Di hari itu, Belinda cerita tentang mimpinya, tentang penjepit bajunya itu ke Brian dan ke saudara perempuannya. Saudara perempuannya bilang, "Udah, kamu mungkin cuma butuh istirahat. Kamu selalu sendiri sama anak-anak dan kamu tuh terisolasi. Ya, biar aku yang jagain. Kamu jalan-jalan sana apapun, biar aku yang jaga anak-anak sama anjingnya." Jadi, saudara perempuannya itu datang dan jaga anak-anak, dan Belinda memutuskan untuk menjelajah hutan di belakang rumah mereka. Dia berjalan sedikit jauh dari properti mereka dan melihat sesuatu yang benar-benar menarik perhatiannya, yaitu sebuah kuburan kecil. Itu ada di dekat properti mereka, dan pas dia mendekat, dia melihat ada empat batu nisan kecil yang mungkin adalah kuburan anak-anak. Dia ngerasa nggak nyaman dan mikir, "Ih, kok serem ya? Aku balik aja deh ke rumah." Beberapa hari kemudian, Blair lagi tidur di kamarnya, dan tiba-tiba dia itu kebangun tanpa alasan yang jelas. Dia duduk, melihat sekelilingnya, dan menyadari bahwa gorden yang biasanya menutupi jendela itu yang menghadap ke tempat tidurnya, itu udah kebuka.
Dia mulai ngerasa nggak nyaman sama kejadian ini, terutama setelah kejadian di mobil campernya tadi pas dia nginep, terus ada kejadian aneh-aneh itu guys. Dia suka gorden itu ditutup, jadi pas dia bangun untuk menutup gorden itu, dan saat dia melihat keluar, dia melihat ada sosok gelap berdiri di depan garis pepohonan. Itu kayaknya seorang pria atau seseorang yang lagi membeku dan melihat ke arah si Blair, dan dia tahu kalau misalnya makhluk ini sedang mendekat ke arahnya. Aku takut. Dia lihat lebih dekat lagi dan kali ini dia benar-benar tahu bahwa makhluk itu sedang mengejar dia. Dia menutup mata, melompat ke kasur dan akhirnya menutupi dirinya dengan selimut. Sambil terbaring di bawah selimut, si Blair ini nggak tahu harus apa. Dan dia mendengar Koko itu menggonggong dari kamar ibunya. Belinda terbangun karena Koko ini terus menggonggong dan melihat ke arah jendela. Jadi Belinda bangun, dia melihat keluar jendela. Tapi nggak ada siapa-siapa. Belinda mikir, ini mungkin Koko ngeliat rusa kali ya. Lalu demi menjadi ibu yang baik, si Belinda ini ngecek kamar anak-anaknya. Pertama dia pergi ke kamar Sean, anaknya yang paling kecil. Sean nggak terbangun dari gonggongannya, dia masih tidur nyenyak. Tapi saat Belinda masuk ke kamar Blair, Blair sedang bersembunyi di bawah tanah dan ketakutan akan sesuatu yang dia nggak tahu. Dia nanya ke Blair, ada apa nak? Blair akhirnya bilang kalau dia melihat sesuatu yang sedang berlari ke arah rumah, tapi dia nggak tahu itu siapa. Belinda berpikir dalam hati, pasti dia melihat hewan aja, karena itu mungkin yang dilihat Sean waktu si Sean bilang kalau dia melihat monster. Dan si Belinda mikir lagi, dan pasti itu yang dilihat Koko. Koko kan bakal bereaksi kalau misalnya ada hewan atau sesuatu. Mungkin ada rusa yang mendekat ke jendela dan bikin anak-anak ini ketakutan. Jadi Belinda lagi-lagi bilang ke Blair, udah, nah kamu tidur aja, nggak ada yang perlu kamu takutin malam ini. Dia menenangkan Blair dan menyuruhnya tidur lagi. Lagi-lagi dia ngecek si Sean dan si Sean masih tidur untungnya. Belinda dan Koko akhirnya kembali ke kamar Belinda dan mereka kembali tidur. Pada suatu titik di malam itu, Belinda terbaring dengan punggung menghadap ke pintu dan dia merasa ada yang mengetuk di belakang pintunya itu. Dia mikir itu mungkin Sean atau Blair yang mungkin masuk ke kamarnya karena ketakutan lagi. Jadi dia tanpa membuka mata, dia bilang, sayang, gak ada yang perlu takutin lagi, udah balik tidur. Lalu ada keheningan. Dan dia merasa ada ketukan di kepalanya. Sekarang dia membuka mata dan berbalik ke arah pintunya dan bilang ke anaknya kalau nggak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tapi di situ nggak ada siapa-siapa. Itu bikin Belinda makin kaget. Bukan cuma nggak ada orang di sana, tapi si Koko itu ikut menggonggong ke arah si Belinda tuh ngeliat. Ya, tempat gak ada orang itu. Belinda langsung menyalakan lampu, melihat sekeliling kamarnya dan nggak ada apa-apa di situ. Dia akhirnya bangun dan pergi ke kamar anak-anaknya. Untungnya anaknya tidur nyenyak. Tapi untuk memastikan, si Belinda akhirnya memutuskan untuk pergi keliling rumah dan memastikan bahwa semua pintu itu terkunci. Dia kembali ke tempat tidurnya dan duduk di sana bersama Koko. Dan dia nggak bisa nolak. Dia takut di antara anak-anaknya ada yang bakal ngeliat makhluk aneh lagi yang mereka sebut monster itu. Dia kembali ke tempat tidurnya, duduk bersama Koko dan nggak bisa nolak bahwa dia tuh takut kalau anak-anaknya melihat hal-hal aneh yang dia lihat, misalnya kayak kuburan, benda aneh kayak penjepit bajunya tadi. Dan sekarang ada suara ketokan pintu tapi nggak ada orang di sana. Dia takut dan bahkan dia tuh bilang di wawancara bahwa itu adalah pertama kalinya dia memikirkan kata berhantu terkait dengan kejadian yang menimpa rumah mereka. Besoknya Belinda cuma pengen jauh dari rumah, jadi dia nelpon ibunya dan bilang kalau misalnya, Bu, aku boleh pinjam mobil nggak buat jalan-jalan sebentar gitu. Terus ibunya bilang, oh yaudah nggak apa-apa, nanti ibu kirimin mobil ya ke rumahmu. Belinda dan anak-anaknya masukin barang-barang mereka ke mobil dan akhirnya mereka pergi ke kota. Pas mereka lagi pergi, mereka naruh Koko di kandang luar. Terkunci rapat, jadi aman aja. Mereka jalan ke sebuah pom bensin di Slainsville dan Belinda turun buat isi bensin. Ada warga Slainsville yang berhenti di sebelahnya lagi ngisi bensin juga dan mereka ngobrol. Di tengah obrolan itu, si ibu ini nanya, kamu tinggal di Slainsville-nya di mana? Karena si ibu ini udah lama tinggal di Slainsville dan dia belum kenal sama Belinda. Belinda akhirnya ceritain di mana dia tinggal dan ibunya ini bilang, kamu tahu nggak cerita tentang tanahmu itu? Si ibu ini bilang, dulu ada kebakaran yang parah banget deket situ. Kayaknya deket tanah kamu dan satu keluarga itu tewas dalam kebakaran itu. Terus Belinda jawab, oh ya Bu, saya nemu kuburan kecil di belakang rumah dan ya saya cuma nemu itu aja, nggak ada yang lain. Pas Belinda nyetir pulang, dia mikir-mikir tentang cerita itu dan akhirnya dia ngerasa lega
karena mungkin dia menemukan jawaban atas hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya. Belinda di sini yakin kalau rumah ini emang berhantu. Dia pun mempertimbangkannya untuk pindah rumah lagi dan bakal ngomong ke suaminya, Brian. Soalnya dia berpikir bahwa mungkin hantu keluarga ini masih belum bisa menerima kalau rumah mereka ditinggali orang lain. Ya rasanya nggak jahat sih, cuma sedih aja. Dan dia itu merasa kasihan sama keluarga yang pas mereka balik dari jalan-jalan, Koko hilang, dan pas mereka cek pagar, nggak ada bukti bahwa si Koko ini telah keluar. Dan nggak ada tanda-tanda kalau itu bisa dibuka sama orang. Dan nggak ada tanda-tanda kalau Koko menggali keluar dari kandang itu. Nggak ada cara lain buat si Koko ini keluar kecuali pintunya dibuka. Mereka nggak tahu apa yang dipikirin, tapi yang mereka bisa simpulin adalah bahwa mungkin Koko udah dibawa sama orang dan mereka nggak bakal bisa ketemu lagi sama Koko. Itu adalah kehilangan yang besar untuk keluarga ini. Koko bukan cuma anjing yang mereka cintai, itu udah dianggap sebagai keluarga mereka. Dan si Koko ini juga melindungi keluarga ini. Jadi kepergiannya sangat membuat keluarga ini patah hati. Beberapa hari berlalu dan si Brian ini pulang dari kerja. Semua orang udah tidur kecuali Belinda. Belinda lagi nonton TV dan pada suatu titik dia matikan TV dan dia balik tidur. Belinda mulai mimpi aneh lagi seperti yang dia alami pas merasakan ada penjepit jemuran itu di jempolnya. Dalam mimpinya dia bangun dan di kaki tempat tidurnya ada anak cowok lagi, dan itu anak yang sama yang dia lihat di mimpi sebelumnya yang dia ikuti keluar dari rumah tapi nggak pernah dia temukan. Jadi dia bangun dan mulai mengikuti anak itu yang membawanya ke depan rumah. Begitu dia keluar lewat halaman depan, dia melihat seluruh halamannya itu tertutup dengan kain putih dari jemuran itu. Sambil melintasi halaman depan dan melewati kain-kain putih jemuran itu, dia akhirnya bisa melihat anak cowok ini yang kelihatannya itu seumuran sama anaknya si Blair. Anak itu berdiri sangat ketakutan dan saat dia melihat ke kiri, lalu dari belakang salah satu kain di samping anak itu muncul sosok besar hitam yang berdiri di sampingnya. Sosok itu menatapnya tanpa ekspresi seperti seorang pria yang besar, dan dia mulai berjalan menuju dirinya di antara barisan kain. Dia jatuh terbelakang dan bangun. Begitu dia terbangun di dunia nyata, dia mendengar teriakan dari kamar anaknya sendiri. Dia dan Brian melompat keluar dari tempat tidurnya dan berlari ke kamar Sean yang sedang tergeletak di lantai dengan tangan terangkat dari samping yang jelas patah, dan dia menjerit. Belinda panik dan nanya, "Ada apa, nak? Ada apa?" gitu. "Apa yang terjadi?" Dan anaknya itu cuma bilang, "Ada monster yang lewat jendela." Mereka nggak tahu bagaimana, nggak tahu itu beneran monster atau enggak, tapi yang mereka tahu pasti ini Sean harus dibawa ke rumah sakit. Mereka bawa Sean ke rumah sakit dan bener aja tangannya patah parah dan dia harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Ini terjadi pada malam minggu, jadi Brian harus balik ke Maryland untuk kerja. Mereka nggak ada. Jadi 3 hari ke depan, mereka itu harus pinjam mobil ibunya untuk ngejemput si Sean. Jadi Belinda ambil mobil ibunya dan dia sama Blair nyetir ke rumah sakit. Mereka ambil Sean dan pas di perjalanan pulang, mobilnya mogok. Dan mereka berhenti di tengah jalan dengan lampu darurat nyala. Untungnya ada orang baik yang lewat. Dia itu warga Slaneville dan dia juga ngeliat mereka berhenti. Jadi ya dia berhenti. Bude ini nanya, bisa aku bantu nggak? Gitu. Belinda jawab, "Makasih ya Bude udah mau bantuin kami." Jadi Belinda, Sean, sama Blair pergi ke mobil Bude itu dan mereka ikut sama Budenya. Belinda ngasih tahu alamat rumahnya dan ngasih tahu arah jalan rumahnya. Pas Bude itu dengar ceritanya si Belinda, dia langsung bilang, "Kamu tahu kan sejarah rumahmu?" Terus Belinda jawab, "Oh iya, saya tahu kok. Itu tentang kebakaran yang membunuh keluarganya. Ya, saya tahu." Terus Bude ini bilang, "Bukan itu. Katanya yang terakhir tinggal di rumah kamu itu suka nyakitin anak-anak di properti kamu." Nggak ada bukti sih, tapi beberapa orang lokal di sini memutuskan untuk mengambil tindakannya sendiri untuk membasmi penjahat ini. Jadi orang-orang lokal ini, mereka ngajak dia pergi ke hutan belakang untuk berburu. Pas mereka nyampe, dia dijebak dan mayatnya nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Katanya ada van di dekat hutan rumah kamu. Nah, mereka tuh masukin dia di situ, ditutup pintunya, terus van itu dibakar. Belinda kaget dong dengar ini dan di sini dia mulai sadar bahwa rumahnya itu benar-benar berhantu. Bukan keluarga baik yang malang terbakar, tapi adalah seorang penjahat yang tindakannya dibalas. Mereka akhirnya sampai di rumah, ucapin selamat tinggal ke budenya, terus Belinda sama anak-anaknya masuk ke dalam. Bagi Belinda, rasanya ada rasa takut banget tinggal di rumah itu. Jadi dia ngerasa dia nggak bisa tinggal di rumah ini lagi. Jadi dia angkat telepon dan nelfon Brian dan bilang bahwa
kita nggak bisa tinggal di sini lagi, kita harus cari rumah baru. Brian bilang oke, terus dia balik dari Maryland, mereka kemas barang, dan akhirnya mereka naik mobil Brian, dan mereka pergi ke rumah ibunya. Mereka nggak pernah tinggal di rumah itu lagi ya, paling mereka tuh balik buat ngambil barang, kan mereka mau pindahan. Aku mau tahu pendapat kalian tentang cerita ini. Kira-kira rumah itu beneran berhantu atau ada penjelasan lain? Kasih pendapat di kolom komentar ya, aku pasti bales. Kalau kalian suka cerita hari ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, subscribe, dan pencet notifikasinya, biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.